Salam alaihim bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS, kita akan membahas sebuah tema. Roh Kudus ada di PL. PL itu perjanjian lama. Roh Bapa nggak pernah ada. Saya juga terheran-heran ini ya. Saya ditanya ceritanya, Pak Pendeta HTD, roh Bapa itu ada nggak sih? Ternyata tidak ada. Selama ini yang Anda sanjung-sanjung gitu, setinggi langit Bapamu itu, ya. Ya. Ternyata nggak ada loh roh Bapa itu, dan Bapa tidak pernah ya disembah sebagai Allah, tidak pernah. Bapa itu adalah panggilan, Bapa itu adalah sebutan, ya. Lebih tepatnya Bapa itu kiasan Yesus Allah. Kalau di perjanjian lama itu panggilan. Tuhan, misalnya Yesaya 63 ayat 16, Tuhan, Engkaulah Bapa kami, namamu adalah penebus kami. Itu kan intinya ke Yesus ya, karena Yesus adalah Bapa yang kekal ya. Yesaya 9 ayat 5 itu. Nah, ternyata kalau Roh Kudus itu ada di perjanjian lama ya. Tetapi kalau roh Bapa nggak pernah ada, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Contoh di perjanjian lama yang ada roh kudus itu adalah tentu saja R-nya huruf besar ya. Jangan lupa bukan di awal kalimat. Kalau di awal kalimat kan pakai huruf besar itu udah biasa. Ini roh kudus yang R-nya besar, K-nya besar, yang tidak di awal kalimat. Misalnya Yesaya 63 ayat 10 dan ayat 11 ya. Ya, itu ada Roh Kudus ya. Di situ ada Roh Kudus ya. Kemudian misalnya lagi itu Yohanes 14 ayat 26 itu di situ adalah Roh Kudus yang diutus dalam nama Yesus, namaku. Kemudian Yohanes 15 ayat 26 ternyata roh kebenaran itu keluar dari Bapa diutus oleh Yesus. Roh Kudus adalah Allah, misalnya Galatia 4 ayat 30. Roh Kudus Allah. Tapi nggak ada Allah Roh Kudus, nggak ada ya. Jadi Roh Kudus juga di dalam Kisah 16 disebut Roh Yesus ya. Kisah 16 ayat 6 itu ada Roh Kudus. Ayat 7 ada Roh Yesus. Jadi Roh Kudus di perjanjian lama adalah Roh Tuhan. Yesaya 40 ayat 13, Tuhannya huruf besar semua. Tuhan adalah roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Jadi mau diputer-puter kayak apa? Roh Kudus adalah roh Yesus, adalah roh Tuhan, adalah roh Allah. Mau diputer-puter kayak apapun juga dicari di perjanjian lama, perjanjian baru, roh Tuhan huruf besar semua itu Yesaya 40 ayat 13 ya. Tuhan adalah roh, 2 Korintus 3 ayat 17. Roh Kudus itu di perjanjian lama misalnya Yesaya 63 ayat 10 dan 11 hanya ada 2 ayat itu, ini agak aneh juga ya. Di perjanjian lama Roh Kudus R-nya huruf besar, K-nya huruf besar, kok hanya ada di 2 ayat ya. Kalau roh itu ada. Kalau roh Tuhan ada banyak. Roh Tuhan itu di Yesaya ada banyak juga, di Daniel ada juga. Tapi kalau Roh Kudus cuma ada di 2 ayat ini ya. Kalau Roh Kudus yang kecil ada banyak juga ya. Tapi Roh Kudus yang R-nya besar, K-nya besar, perjanjian lama hanya di 2 ayat ini. Di Yesaya 63 ayat 10 dan ayat 11. Di perjanjian baru banyak banget Roh Kudus banyak banget ya. Roh Kudus adalah roh Tuhan huruf besar semua di perjanjian lama. Sedangkan di perjanjian baru Roh Kudus adalah roh Yesus, adalah roh Allah. Tapi tidak pernah ada roh Bapa. Aneh kan? Ya. Yesus itu mengandung oleh Roh Kudus. Di dalam diri Yesus ada Roh Kudus ya. Roh Kudus adalah roh Yesus. Kisah 16 ayat 6 dan ayat 7. Roh Allah, Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang, kan ada itu ya.
Roh Allah melayang-layang di samudra. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, belum berbentuk roh Allah. Ya, Kejadian pasal 1 ayat 1 ayat 2 itu dibaca saja ya. Roh anaknya itu ada, Galatia 4 ayat 6 ada, artinya roh Yesus dong, roh anaknya betul. Nah, yang ada itu roh Bapa yang mulia. Di dalam Efesus 1 ayat 17, siapakah Bapa yang maha mulia? 2 Petrus 1 ayat 17, itu Roh Kudus. Jadi roh Bapa yang mulia itu ya Roh Kudus maksudnya. Tapi roh Bapa nggak pernah ada. Yang paling ada itu roh Bapamu, Matius 10 ayat 20 ada. Roh Bapamu bukan roh Bapa, ya. Ya, bukan roh Bapa. Karena Yesus tidak pernah menyuruh muridnya itu manggil Bapa, itu nggak pernah. Yesus pasti ngomong Bapamu. Ya. Yohanes 20 ayat 17. Maria, jangan sentuh aku akan pergi ke Bapakku, Bapamu, Allahmu, Allahku, Allahku, Allahmu. Jadi Bapamu itu artinya Allah, ya. Jadi Bapa itu valid kiasan Yesus Allah. Tidak pernah ada dari ayat-ayat ini, karena tidak pernah ada roh Bapa, ya, maka sudah bisa dipastikan Bapa tidak pernah disembah sebagai Allah. Jadi kalau Yesus sujud doa kepada Bapa, hanya Yesus yang pernah ngomong sujud doa kepada Bapa. Ya, kalau manusia disuruhnya Bapamu, karena Bapa ini kiasan Yesus Allah. Kalau Yesus sujud pada Bapa, artinya ya pada Dia sendiri Allah di surga. Kalian nggak nangkep ya? Pikiranmu nggak nyampe ya nangkep kayak gini ya? Karena Yesus kan Allah. Allah yang dibentuk menjadi manusia, maka ketika Dia doa, ya Dia doa kepada dirinya sendiri, Allah di surga. Yaitu Bapa itu yang dipanggil oleh Yesus Bapa, sementara kita disuruh manggil Bapa kami, Bapamu, ya. Clear? Ya, jadi tidak pernah ada roh Bapa. Roh Kudus sudah ada di PL, roh Bapa tidak pernah ada. Jadi jangan Anda bilang begini, Perjanjian Lama itu era Bapa katanya. Lalu Perjanjian Baru itu waktu Yesus hidup itu era anak. Lalu ketika Yesus naik ke surga era Roh Kudus adalah Pret Melgedes, itu ngarangannya pendeta Subentolu, Gilbert Lumoindong, Yusua Tewu gitu. Ya, pengepul segala Alfred Soru ya. Siapa lagi? Erastus Sabdono, Stephen Tong, Niko Nyotora Harjo itu memakai teori begitu. Perjanjian Lama itu zaman Allah Bapa, kata yang Pret ya, Melgedes itu. Perjanjian Baru Yesus hidup itu zaman Allah Anak katanya, Pret Melgedes itu. Termasuk Romo Daniel Biantoro, Romo Bambang Nurseno ya. Terus setelah Yesus naik surga itu era Roh Kudus. Mana ada yang bagi-bagi, ya memang dasarnya Tritunggal Maha sesat ya toh. Bilang amin aja harus 3 kali loh. Amin, amin, amin. Tritunggal Maha sesat tuh kalau kamu tanya, Pak, Tuhan berkati ya. Amin, amin, amin 3 kali. Ya Tritunggal udah merasuk karatan lumutan kok ya. Ya, jadi clear ya. Roh Kudus sudah ada di Perjanjian Lama, ada. Jadi jangan bilang Perjanjian Lama itu era Allah Bapa, mana ada. Bapa itu tidak pernah ada, roh Bapa itu nggak pernah ada. Ya, yang ada apa? Roh Tuhan Guru Besar semua, roh Allah itu ada ya. Kejadian 1 ayat 2 misalnya. Lalu 2 Tawarikh 24 ayat 20 itu ada roh Allah. Ya. Allah adalah roh, betul, Yohanes 4 ayat 24. Roh Kudus Allah, Galatia 4 ayat 30 dan seterusnya. Anda puter-puter kalau yang namanya Roh Kudus itu Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kudus. Jadi hari ini Yesus apa? Ya Yesus ya Roh Kudus itu, Roh Allah, Roh Tuhan. Jangan sebut Yesus Tuhan tapi Yesusnya masih fisik ya, ke laut aja sana para pendeta-pendeta yang masih nggak paham ya. Masa Yesus Kristus kok Yesusnya masih fisik sujud pada Bapa? Udah ada ke laut aja sana para pendeta. Kamu belajar apa sih?
teologi Pak. Makanya bakar itu buku satu lemari. Jadi saya menghimbau Yosua Tewu, Gilbert Rumoindong, Alfred Soru, Stephen Tong, Yesaya Pariaji, ya Erastus Sabdono, termasuk pendeta spesialis setan, Dautoni, spesialis nipu tukang sihir jalanan, ya mesmerism itu ya, Simon ya, terus Niko Nyotora Harjo. Saya perintahkan bakar buku-buku teologi satu lemari, bakar dalam nama Yesus Allah yang benar, bakar ya. Lalu belajarlah Alkitab ya. Anda puter-puter, Anda pelajari apapun juga nggak ada itu roh Bapa. Roh Kudus ada, yes. Di perjanjian lama ada Roh Kudus. Roh Allah ada, yes. Roh Tuhan ada, yes. Roh Yesus ada, yes. Roh Kudus ada, yes. Roh Bapa ada, enggak pernah ada. Anda sampai nungging bakar menyan, kamu toreh-toreh tubuh kamu berdarah-darah, kagak pernah ada itu roh Bapa. Ya, kamu nyembah bopa Bapa. Yesus bilang iblis jadi bapamu, enyahlah ke lautan api bersama iblis dan malaikatnya, kambing terkutuk kamu. Aku tidak pernah mengenal engkau, itu kata Yesus. Ya kalau kamu tidak percaya, akulah dia, akulah Allah, mati ke dalam dosamu, matekon. Nah, itu bahasa Madura. Ya bahasa Surabaya. Ya. Clear? Ya, tidak pernah ada roh Bapa. Roh Kudus ada di PL Perjanjian Lama. Roh Bapa kagak pernah ada. Ya. Bapa tidak pernah disembah sebagai Allah ya. Bapa kami satu yaitu Allah. Lalu Yesus bilang kalau Allah adalah Bapamu. Yohanes 8 ayat 41, Bapa kami satu yaitu Allah. Kalian balik, Allah kami satu yaitu Bapa. Makanya sampai tuwek, sampai kamu matek para pendeta, kamu tetap penyembah Bapa. Ya, karena kamu balik itu ayat Alkitab, Allah kami satu yaitu Bapa. Mestinya Bapa kami satu yaitu Allah. Sekarang Allah itu siapa? Ya Yesus Kristus. Yesus satu-satunya Allah, the only one God. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Aku menghimbau para pendeta, ya, penyembah Bapa, Tritunggal Maha Sesat, ke laut aja. Sana kalian ke pinggir hutan, teriak-teriak itu. Panggil Bapamu itu. Ya, pakai bakar menyan, toreh-toreh tubuhmu gitu. Biar keluar berdarah-darah, lalu kamu sujud, nungging-nungging, teriak-teriak, Bapa, tunjukkan dirimu itu siapa. Nanti yang muncul bertanduk iblis yang jadi bapamu. Ini ayat Alkitab, kamu nggak bisa bohong. Nggak bisa bohongin itu. Ayat Alkitab memang tidak ada, Pak. Roh Bapa itu memang nggak ada. Roh yang keluar dari Bapa yang disuruh oleh Yesus. Yesus menyuruh roh kebenaran keluar dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Tak kasih tahu, Bapa itu disuruh oleh Yesus, tak kasih tahu. Jadi yang kamu sembah mestinya siapa? Yesus Allah. Bukan Bapa. Bapa itu kiasan, Yesus Allah. Yang harus disembah itu Yesus Allahnya, bukan Bapanya. Ngerti? Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab ya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan malu ya, meskipun gelarmu dokter. Sekali lagi, ke laut aja. Pertama, kalian para pendeta yang masih penyembah Bapa, ke laut aja ya. Ruangmu bukan di medsos. Di medsos ini pemberita kebenaran, Injil Kristus. Injil itu artinya Yesus, Kristus itu artinya Allah, Tuhan, Roh di surga. Jadi beritanya harus Yesus sudah Allah, sudah Tuhan, sudah Roh, sudah Maha Kuasa. Itu baru Kristen, baru pendeta yang benar, Romo yang benar. Kalau beritanya masih Yesusnya putra yang kamu sembah Bapa, silakan kamu ke laut atau ke pinggir hutan, dan aku perintahkan buku teologi, buku filsafat yang berlemari-lemari itu bakar dalam nama Yesus. Buang. Ya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.